Siang ini khatib mengajak kita semua yang hadir untuk melihat kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an terkait dengan cara bekerja. Yang mana jika kita melaksanakan perintah Allah tersebut, maka Allah janjikan keberuntungan yang besar. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memuat etika dalam bekerja. Yang sering kita jumpa, orang Islam harus jujur, disiplin, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, kreatif, transparan, menjaga kepercayaan, dan lain sebagainya. Ayo hadirun, ada yang dilupakan oleh kebanyakan kita, yang setiap Jumat Allah ingatkan. Dalam Al-Quran pun ada suratnya, namanya surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah sampaikan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ayat tersebut menginspirasi, kemudian juga memberikan petunjuk kepada kita agar pekerjaan yang kita lakukan setelah ibadah mahdhah, setelah ibadah ritual seperti ini, menghasilkan rezeki yang banyak. Karena Allah janjikan la'allakum tuflihun, kalian akan mendapatkan keberuntungan. Dan kalau kita mau kaji ayol hadirun, ayat inilah yang akan menghasilkan, jika dilakukan, akan menghasilkan kejujuran yang sebenarnya, menghasilkan kepercayaan yang sebenarnya, transparansi yang sebenarnya, pantang menyerah yang sebenarnya, positive thinking yang sebenarnya. Coba mari kita lihat. Allah sampaikan, fa'idha qudiyatis sholah, ketika kamu sudah selesai sholat, maksudnya sholat Jumat dan sholat-sholat fardu yang lain, ibadah mahdhah, ibadah murni, ibadah ritual, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian semua di muka bumi. Maknanya kita disuruh bekerja. Tidak boleh terus-terusan di dalam masjid atau dalam musola, di tempat ibadah. Suatu ketika Rasulullah menjumpai seorang sahabat yang di masjid terus. Didekati oleh Nabi, ditanya kenapa? Karena hutangnya begitu menggunung, banyak tanggungan, susah ekonomi. Nabi perintahkan untuk mengamalkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Kemudian Nabi perintahkan untuk keluar dari masjid bekerja. Ayolah hadirin asadakumullah, berapa banyak orang yang bekerja namun juga belum berhasil. Bisa jadi hasil secara materi besar, kejujuran, kedisiplinan, transparansi, pantang menyerah ditegakkan dalam pekerjaannya, hingga hasilnya secara materi berlipat, banyak sekali. Tapi coba kita lihat, kadang-kadang malah menimbulkan kehancuran dalam keluarga. Anaknya tidak teredukasi dengan baik, tidak dibersamai dengan baik, sehingga tidak menutup kemungkinan kasus-kasus seperti anak-anak yang terlibat, remaja, pemuda yang terlibat narkoba. Karena jauh dari perhatian dan bimbingan orang tua. Orang tua kerja keras dari pagi sampai malam, jarang ketemu keluarga. Hasilnya memang luar biasa banyak, tapi ternyata habis hartanya untuk rehabilitasi anaknya yang menjadi korban narkoba. Naudzubillahi min dzalik. Tentu ayyuhal hadirun, tidak seperti itu yang kita harapkan. Allah kasih cara agar hasil yang Allah berikan, rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu barokah.
banyak. Ada caranya. Caranya jelas. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi. Coba perhatikan lanjutan ayat tersebut, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadkurullaha katsiran, mengingatlah kalian semua yang banyak. Sebelum itu ada kata atau huruf wa yang artinya nyambung, wawul atfi, wawu atof yang punya kesetaraan, punya arti makna keseimbangan, tidak boleh dipisah. Kedua-duanya harus terkait. Seperti satu keping koin mata uang punya dua sisi, harus dijalankan secara bersamaan. Itu yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Apa jelasnya? Jelasnya Allah ingin sampaikan, kalau kita bekerja, wadkurullaha katsiran, ikuti dengan mengingat Allah yang banyak. Kata katsiran mempunyai makna yang tak terhitung. Banyak sekali. Kita disuruh zikir banyak sekali. Di sela-sela bekerja, sembari bekerja, di saat yang bersamaan dengan bekerja. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan yang besar. Ayo hadirun asadukumullah. Prakteknya seperti apa? Ini yang penting. Terkadang kita memahami satu ayat tapi kurang mendapatkan bimbingan bagaimana prakteknya. Padahal dengan satu ayat tersebut banyak sekali persoalan kehidupan kita yang terselesaikan. Ayo hadirin. Kita bukan sekedar mencocok-cocokkan ayat. Ini dasarnya ini, dasarnya ini, dasarnya ini, ayatnya ini, ayatnya ini. Tapi kita minim aktivitas, minim amal. Coba dari ayat tersebut, Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berikan rumus bagaimana cara orang Islam bekerja sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan bimbingan Allah. Caranya adalah membersamai setiap pekerjaan kita, amal pekerjaan kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Itu rumus besarnya. Prakteknya bagaimana ya hadirin? Prakteknya banyak literatur hadis yang menjadi support untuk memperjelas praktek yang sebenarnya. Dalam kajian Islam kita dengar bahwa zikrullah, mengingat Allah itu metodenya banyak. Ada yang mengingat Allah dengan lisan, baca tasbih, baca tahlil, baca hauqalah, baca basmalah, baca ayat Quran. Itu berzikir mengingat Allah dengan lisan. Tapi ada juga berzikir yang mengingat Allah dengan hati, sirri, gak ada orang tahu kecuali Allah dan Dia yang tahu. Dan kita mengamalkan yang ini. Ayo hadirun. Kalau berzikir secara jahri, bolehlah setelah sholat, mungkin sewaktu-waktu. Tapi nggak cukup dengan kafiron, kurang banyak. Kalau kafiron harus banyak. Kalau banyak, caranya satu-satunya cara adalah berzikir di dalam hati kita. Apa dasarnya? Ayo hadirun asatukumullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang zikir. Beliau mengatakan, aku lebih menyukai berzikir mengingat Allah di dalam hatiku bila dibandingkan dengan mengingat Allah dengan lisanku dengan perbandingan 70 kali. Masya Allah. Ini keutamaan mengingat Allah dengan hati kita. Lalu praktek konkretnya seperti apa? Ayo hadirun asatukumullah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang al-biru wal ithmu. Al-biru husnul khuluq,
Kebaikan itu adalah bagusnya akhlak. Wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyatali alaihin nas. Sedangkan al-itsmu itu sesuatu yang terletak di dalam hatimu, terbersit di dalam hatimu, dan kamu nggak suka kalau orang lain tahu tentang hal itu. Itu al-itsmu namanya. Al-itsmu itu muradhibnya az-dzambu. Kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, bisa kotoran, bisa dosa. Jadi menurut hadis tersebut, gerakan hati kita itu dihitung pahala dan dihitung pula dosa. Masya Allah. Berarti zikir mengingat Allah di dalam hati kita itu bisa menjadi pahala yang berlipat. Allah sampaikan dalam surat Al-Isra, wala takfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Jelas Allah sampaikan dalam surat ini bahwa pendengaran, penglihatan dan amalia hati wal fuada, yaitu gerakan-gerakan dalam hati, bisikan-bisikan dalam hati, detakan-detakan dalam hati. Apa kata Allah? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya dari tiga hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayolah hadirun, yang selama ini kita berpikir hati kita nggak akan ditanya oleh Allah, maka menyelisih ayat Allah. Hati kita akan ditanyakan oleh Allah, dan diperkuat oleh hadis Nabi tadi, bahwa kalau detakan hati kita positif jadi pahala. Lalu ayolah hadirun, bagaimana kita pergunakan untuk mempraktekkan surat Al-Jumu'ah ayat 10 tadi? Caranya adalah ayolah hadirun, apa yang kita indra, baik itu kita lihat dengan mata kita, atau kita dengar dengan telinga kita, atau kita rasakan dengan kulit kita, atau kita kecap dengan lidah kita, atau kita cium dengan hidung penciuman kita, atau terbersit di dalam hati kita, maka harus dihubungkan dengan Allah. Itulah zikrullah. Tidak harus bawa tasbih kemana-mana, semua orang melihat kita, menekan tombol bunyi tasbih elektrik terdengar kanan kiri kita. Tidak harus semacam itu. Kenapa? Karena tadi wadkurullaha katsiran, kurang banyak kalau hanya dengan seperti itu. Kalau mau lebih detail lagi, Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 190 hingga 191 bagaimana caranya berzikir. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Apa maknanya? Tidak ada satu kesempatan pun selain digunakan untuk zikrullah. Enggak mungkin kalau kita hitung-hitung. Kenapa? Karena gerakan hati kita lebih banyak daripada gerakan lisan kita, ya hadirun. Dan diperkuat dalam ilmu psikologi, dalam ilmu jiwa. Kata para ahli psikolog, orang itu, kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ngomong sendiri di dalam hati kita masing-masing, namanya self talk. Kurang lebih kalau mau dihitung 50.000 kali, itu minimalnya. Masya Allah. Kalau 50.000 kali itu terus disambungkan dengan Allah, menjadi zikrullah yang dahsyat. Maka praktek mudahnya kita melihat sesuatu, ya Allah, langsung sebut Allah. Di jalan melihat orang yang susah, ya Allah.
Sampaikan getaran itu pada Allah dan letakkan dalam hati kita, ya Allah, rahmati dia, mudahkan urusannya. Jazakumullah, terima kasih ya Allah, Kau telah mudahkan hidupku lebih baik, lebih mudah daripada dia. Kasih kesabaran dia, jadikan dia husnul khotimah, kuatkan iman Islamnya, akhirkan dia husnul khotimah ya Allah, berikan kebahagiaan dia. Doakan terus dalam hati kita, itu jadi kebaikan, itu jadi zikrullah. Apa dasarnya? Baginda Nabi menyampaikan, ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali malaikat mendatanginya kemudian berdoa malaikat tersebut, walaka bimithlin, engkau juga dapat bagian doa yang sama. Jika kita mendoakan orang lain di dalam hati kita terhadap apa yang kita indra, lewat mata, lewat telinga, lewat kulit, lewat penciuman kita, lewat lisan kita, bahkan di dalam hati kita, maka menyebabkan hadirnya malaikat yang kemudian mendoakan hal yang sama untuk kita kepada Allah. Itulah yang menyebabkan la'alakum tuflihun. Itulah yang menyebabkan kenapa untungnya akan banyak. La'alakum tuflihun itu fiilnya mudhari, artinya terus, in progress. Jadi kalau kita bekerja nih, setelah selesai sholat Jumat kembali ke pekerjaan masing-masing, ke pasar, ke kantor, ke rumah, apa yang kita indra di kanan kiri kita sambungkan dengan Allah, ikuti dengan doa kebaikan di dalam hati kita. Meskipun kita nggak kenal dia, meskipun kita tidak tahu dia itu siapa, muslim atau non muslim, doakan kebaikan. Masya Allah. Ayolah hadirun, dan ini tidak perlu biaya, cukup di dalam hati kita. Dan ayolah hadirun asyadakumullah, kalau kita laksanakan dengan berharap berkah rezeki dari Allah, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Quran dan didukung oleh hadis-hadis Nabi yang banyak, maka insya Allah keberkahan akan Allah tunaikan untuk kita, akan Allah curahkan untuk kita, dan keluarga kita akan lebih bahagia. Kita juga akan semakin memahami hakikat hidup, sehingga rezeki kita akan berlimpah banyak, dan kita juga akan ditakdirkan oleh Allah husnul khatimah.